permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, di situ ayat Efesus pasal 6 ayat ke-16 dia kata untuk orang kudus. Doa tidak putus-putus. Maksudnya kita kena berdoa banyak kali. Ada orang berkata, oh berapa kali kita harus berdoa? Kalau orang Yahudi dia 5 kali berdoa. Orang Yahudi 5 kali berdoa. Itu wajib. Doa mereka, kalau kita baca di dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami, ya, dalam Matius pasal berapa itu? Ya, doa Bapa kami, jangan munafik, kata Tuhan Yesus. Seperti mereka itu. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka itu adalah ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama. Jangan seperti itu. Jadi saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diajar untuk berdoa bagi orang lain. Selain kita berdoa untuk diri kita sendiri. Saya pernah mendengar satu khotbah tentang doa Bapa kami. Dia berkata di dalam doa Bapa kami ini, dia punya nisbah. Nisbah dia 1:2. Dia kata, maksudnya hanya 1% saja kita berdoa untuk diri kita sendiri. Dan 2% dan 2 bahagian lagi kita berdoa untuk orang lain. Maksudnya kita banyakkan berdoa untuk orang lain daripada kita berdoa untuk diri kita sendiri. So itu mengikut seorang pengkhotbah tentang doa Bapa kami. Tetapi firman Tuhan pada pagi ini mengajar kita untuk berdoa bagi orang-orang lain. Kita lihat di dalam Lukas pasal 11 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, ini sama macam yang awal tadi. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat ini adalah satu ayat yang sangat-sangat baik bagi kita. Kita disuruh untuk minta kepada Tuhan. Jangan minta dengan orang lain. Minta kepada Tuhan di dalam doa kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun segala macam yang kita alami, minta kepada Tuhan. Ayat terakhir, ayat yang terakhir bagi kita pada pagi ini adalah di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya merupakan orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Pengorbanan Tuhan Yesus itulah yang telah membenarkan kita. Maka dengan itu saudara, berdoalah. Komitlah terhadap doa kita, supaya kita akan melihat kuasa itu akan terjadi. Ketika Petrus dipenjarakan, jemaat Tuhan berdoa untuk dia. Dan rantai di dalam penjara dibukakan karena kuasa doa jemaat Tuhan. Walaupun mereka tidak bersama dengan Petrus ketika. Yang terakhir, sebagai penutup, sebagai ringkasan, untuk menjadi gereja yang berkualiti dan berkuantiti. Itulah misi, itulah visi kita. Maka untuk mencapai visi ini, gereja kita harus ada committed di dalam iman, di dalam firman Tuhan, di dalam doa, pujian sembah, dan kesatuan ibadah. Begitulah firman Tuhan kepada saya dan saudara-saudari pada pagi ini. Kita hayati tentang firman Tuhan ini. Katakan kepada Tuhan bahwa saya mau committed di dalam doa saya. Saya tidak mau lagi seperti yang sebelum ini, kalau doa saya hanya doa untuk makan saja. Pada kali ini saya mau lebih daripada itu. Mari kita berdoa.
Segala puji syukur kami naikkan kepadamu pada pagi ini ya Tuhan. Karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar tentang doa. Tuhan, tolong kami, bantu kami untuk meletakkan diri kami menjadi lebih committed di dalam melaksanakan doa. Doa pribadi kami, doa kumpulan kami, ataupun doa mana saja pihak yang membawa kami berdoa. Secara kami bertemu tetap atau secara maya, Tuhan taruhkan di dalam hati kami keinginan untuk terus berdoa. Sebab Engkau telah berjanji di dalam firman-Mu, doa orang benar besar kuasanya. Haleluya ya Tuhan. Sebentar kami akan keluar daripada tempat ini. Kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan pelihara kami ya Tuhan. Pada minggu yang akan datang ini Engkau melindungi kami. Jauhkan kami daripada serangan kuasa-kuasa penyakit coronavirus yang sedang melanda seluruh dunia. Negara kami Malaysia tidak ketinggalan. Tuhan, Engkau lindungilah kami, peliharalah kami, lindungilah negara kami ini Tuhan, supaya penyakit ini dapat dihalang, penyakit ini dapat dicari penawarnya ya Tuhan Yesus. Kami memerlukan Engkau, kami memerlukan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat dan anugerah Tuhan menyertai kalian semua. Dan kembalilah ke gereja ini pada minggu hadapan untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mendengar daripada sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih di atas perhatian saudara-saudari. Firman Tuhan sampai di sini sahaja. Terima kasih Penatua Siwing untuk penyampaian firman Tuhan sebentar tadi. Seterusnya kita ambil masa untuk mendengar pengumuman dari Setiausaha Gereja. Shalom dan selamat pagi. Baik, di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama ialah surat daripada BM Daerah Bintulu yang bertarikh 6 Oktober 2020 kepada semua gereja. Mohon supaya menjalankan tangguk khusus ya untuk keperluan pelayanan BM Daerah Bintulu. Kita akan menjalankan tangguk ini serentak pada 1 November 2020, yaitu minggu hadapan. Memandangkan kita datang ke gereja bergilir-gilir, maka kita akan meletakkan sebuah kotak khas atau khusus bagi tangguk tersebut mulai 1 November dan juga pada 8 November ya, 2 minggu yang akan datang nih. Dan seterusnya, yang kedua, perjamuan suci akan diadakan pada minggu hadapan, yaitu 1 November 2020. Yang ketiga, pergerakan pastor sidang pada minggu hadapan ini, pastor akan ke Kampung Sengela pada 27 dan 28 Oktober, sebab ada urusan penting yang perlu diuruskan. Ini adalah makluman dari pastor kita ya. Dan yang keempat, selepas ibadah selesai, ada mesyuarat. Perhatian bagi pastor sidang, semua penyelia kawasan Komsel, ketua-ketua Komsel, dan majelis dekan gereja. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih untuk pengumuman sebentar tadi. Jadi dengan itu kebaktian kita pada hari ini sampai di sini, kita keluar dari barisan yang paling belakang mengikut garis panduan yang kita sudah tetapkan. Mung pengdomba iyo Tuhan lebang na pengarna mi